Polisi ringkus pasangan suami istri pelaku penggelapan belasan mobil rental di Brebes, Jawa Tengah. Ratusan buruh memblokir pintu utama Komplek Pendopo untuk menyuarakan kekecewaan terhadap Bupati Demak. Suatu produk seni dari Bonggol Jagung karya warga Kabupaten Pati sukses menarik perhatian konsumen dari berbagai wilayah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Ratusan buruh di Kabupaten Demak yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Demak memblokir pintu utama Komplek Pendopo Kabupaten Demak. Selain menolak kenaikan UMK sebesar 0,06%, buruh juga mengungkapkan kekecewaannya kepada Bupati Demak serta mendesak Bupati Demak untuk mencopot Kepala Dinas Tenaga Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada kaum buruh. Ratusan perwakilan buruh yang berasal dari sejumlah perusahaan di Kabupaten Demak mendatangi kantor Bupati Demak. Kedatangan para buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Demak dihadang oleh petugas keamanan yang sudah bersiaga di depan pintu masuk pendopo Kabupaten Demak. Dalam aksinya, para buruh yang datang dengan berjalan kaki tersebut juga membawa poster yang berisi ungkapan kekecewaan kepada Bupati Demak. Sebelumnya, ratusan buruh tersebut juga mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk mendesak Kepala Dinas segera turun dari jabatannya. Kenaikan UMP sebesar 0,06 atau Rp1.400 dari UMP 2020 sebesar Rp2,5 juta dianggap gagalnya Kepala Dinas dalam menyejahterakan kaum buruh. Dalam orasinya, para buruh mengungkapkan kekecewaannya yang sebelumnya mereka dukung dalam pilkada. Saya sebagai tim SAS yang berjuang untuk menempatkan Bupati Hesti duduk di jabatannya. Tapi ketika kita semua kawan-kawan kemarin beraudiensi dalam Bupati Demak tidak sama sekali menerima masukan kita. Kita hanya menginginkan dipikirkan ketika pandemi ada tambahan yang namanya masker, hand sanitizer, vitamin dan lain-lain itu. Itu yuk, harapan kita komponen itu dimasukkan dalam kenaikan UMK ini. Dalam kesempatan tersebut, para buruh juga menggelar doa bersama di depan pintu gerbang pendopo dengan pengawalan ketat petugas keamanan dari Mapolres Demak. Melalui doa bersama tersebut, para buruh berharap pemerintah Kabupaten Demak mau menerima usulan kenaikan UMK yang dituntut para buruh sebesar 7-10% dari UMK tahun 2020. Sementara Koordinator Aksi Jangkar Puspito mengatakan, buruh Demak mendesak UMP Demak sebesar Rp2,7 juta. Angka tersebut dihitung dari tambahan pengeluaran selama pandemi COVID-19. Itu sebagai pemancing ya, karena kita memang ada penawaran secara formal tertulis gitu, tapi saya mencoba untuk menggerakkan hati Ibu Bupati dengan memberikan sedikit stimulus ya, rangsangan untuk memberi, walaupun 10.000 saya terima dan kawan-kawan, karena itu angka yang lebih bisa menaikkan persentase dan bisa untuk ya setidaknya kita untuk satu anak sekolah kita. Jangkar juga menambahkan aksi buruh ini juga sebagai upaya untuk mengajak para buruh untuk bergabung dalam partai yang saat ini mereka bentuk, yaitu Partai Buruh. Usai aksi unjuk rasa, petugas keamanan Polres Demak melakukan bersih-bersih sampah yang tercecer usai ditinggalkan para buruh dalam aksi menuntut kenaikan UMK tahun 2021. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV melaporkan. Puluhan hektar lahan pertanian di kota dan Kabupaten Tegal masih terendam banjir. Luapan sungai dan buruknya saluran irigasi mengakibatkan air susah surut. Banjir merendam setidaknya 50 hektar tanaman bawang merah dan padi di Kelurahan Kaligangsal, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Desa Sidapurna, dan Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bibit tanaman bawang dan padi pun hanyut terbawa banjir. Menurut petani, banjir terjadi akibat curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Gangsa sejak Selasa lalu. Banjir lama surut akibat saluran irigasi yang dipenuhi sampah sehingga menghambat pembuangan air ke sungai. Yang kemarin dibedol, udah ditumpuk, kena banjir kan kentiro, nggak bisa dianuki. Berarti banjir. Ini bawangnya pada bawa air ya Pak? Bawa air, Bu, kemana, nggak tahu lah bentuknya. Memang. Padi juga Pak, ada yang nanam Pak bibit Pak? Bawang bibit itu semuanya, tuh Pak, bibit-bibit padi kan pada udah melalui bibit. Ini petani merugi ya Pak? Iya.
Memang kan harusnya satu saat kan tolong yang pusat pengairan ini harus dianukin dulu lah. Akibat banjir, sejumlah petani mengalami kerugian puluhan juta rupiah akibat bibit tanaman yang baru disemai terbawa banjir. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Untuk papa, surprise. Makasih sayang. Senang banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. Pasangan suami istri di Brebes, Jawa Tengah diringkus polisi setelah menggelapkan belasan mobil rental yang disewanya. Kedua tersangka menggadaikan mobil rental dengan harga 20 hingga 30 juta per unit. Pasutri hasil pernikahan siri Fakih Akbar Al-Afghani 38 tahun, warga desa Bangbayang, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, dan istrinya Iis Purwati 27 tahun, warga Kabupaten Purbalingga, tak berkutik saat digiring polisi ke Mapolres Brebes guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Tak tanggung-tanggung, mereka menggadaikan 13 unit kendaraan roda 4 milik sejumlah pengusaha rental, nilai gadai dengan harga bervariasi sesuai tahun pembuatannya. Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto Kamis siang mengatakan kedua pelaku ditangkap karena telah melakukan penggelapan mobil rental di 5 TKP. Mulai di Kecamatan Paguyangan, Bumi Ayu, dan Bantar Kawung Kabupaten Brebes, serta di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga. Pengungkapan kasus penggelapan yang terkuak setelah pasangan suami istri tersebut menyewa mobil jenis Toyota Avanza dengan nomor polisi B2862TOF kepada korban Muhammad Fauzan 42 tahun selama 4 hari. Namun sampai batas waktu ditentukan, mobil tidak segera dikembalikan hingga korban akhirnya melapor ke polisi. Suami istri, ini merupakan suami istri. Kegiatan ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun dan masih kita kembangkan lagi apakah ada jaringan-jaringan yang terlibat dalam kejahatan ini. Kedua tersangka mengaku aksi pertamanya menyasar pemilik mobil rental, kemudian meminjam mobil selama 10 hari dengan membayar kontan sebesar 3 juta rupiah. Mobil tersebut lalu digadai dengan harga 20-30 juta rupiah. Dari 13 unit mobil yang diakui tersangka, polisi berhasil menemukan 12 mobil milik pengusaha rental tersebut. Kedua tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Komisi 3 DPR RI terus menggali informasi di sejumlah daerah sebagai masukan rancangan perubahan undang-undang tentang kejaksaan. Dalam pembahasan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Panitia Kerja RUU Kejaksaan DPR RI dipimpin Wakil Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menampung aspirasi para jaksa, salah satunya terkait jaminan keamanan jaksa dan keluarganya. Bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang, tim kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI menyerap aspirasi dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam pembahasan yang dihadiri jajaran Kejati Jateng dan Polda Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan sejumlah masukan dinilai penting untuk mendapatkan pemikiran maupun harapan kejaksaan di daerah. Di antaranya jaminan kesejahteraan, pengelolaan aset sitaan, penyadapan, dan perlindungan terhadap keluarga jaksa dan kepegawaian. Mengingat profesi jaksa rentan terhadap resiko yang mengancam keselamatan nyawanya, Adis menjelaskan tugas seorang jaksa banyak syarat dengan adanya pressure atau teror. Memberikan kewenangan dalam hal penyadapan dalam rangka menyelidiki dan dalam penuntutan juga seperti itu. Tetapi penyadapan ini nanti sambil menunggu undang-undang tentang penyadapan yang juga sedang dibahas di Komisi 3. Penegakan hukum itu bukan hanya di tingkat penyidikan, penuntutan, tapi sampai eksekusi. Bagaimana barang itu apabila nanti diletakkan di rubasan seperti apa, apakah lebih baik nanti kejaksaan diperbesar untuk dalam rangka penyimpanan barang bukti. Dalam memberikan keamanan dalam pengusutan kasus, Kepolisian Daerah Jawa Tengah siap memberikan pengamanan. Tidak hanya pelaksanaan sidang, namun juga proses persidangan hingga proses eksekusi. Kemudian apabila di sana perlu adanya suatu pengamanan, tidak hanya proses persidangan. Pelaksanaan sidang pun kita amankan, personilnya kita amankan, dirasa sesuai dengan Rakerda wilayah. Jadi kalau ada polisi hazard, perlu hadirnya polisi, tidak hanya personil kejaksaan. Pelaksanaan sidang dan lain sebagainya, kita kawal. Usai mendengarkan sejumlah masukan terkait RUU Kejaksaan, Komisi 3 DPR RI akan membawa pembahasan bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang, tim kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI menyerap aspirasi dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Dalam pembahasan yang dihadiri jajaran Kejati Jateng dan Polda Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan sejumlah masukan dinilai penting untuk mendapatkan pemikiran maupun harapan kejaksaan di daerah. Di antaranya jaminan kesejahteraan, pengelolaan aset sitaan, penyadapan, dan perlindungan terhadap keluarga jaksa dan kepegawaian. Mengingat profesi jaksa rentan terhadap resiko yang mengancam keselamatan nyawanya, Adis menjelaskan tugas seorang jaksa banyak syarat dengan adanya pressure atau teror. Memberikan kewenangan dalam hal penyadapan dalam rangka menyelidiki dan dalam penuntutan juga seperti itu. Tetapi penyadapan ini nanti sambil menunggu undang-undang tentang penyadapan yang juga sedang dibahas di Komisi 3. Penegakan hukum itu bukan hanya di tingkat penyidikan, penuntutan, tapi sampai eksekusi. Bagaimana barang itu apabila nanti diletakkan di rubasan seperti apa, apakah lebih baik nanti kejaksaan diperbesar untuk dalam rangka penyimpanan barang bukti. Dalam memberikan keamanan dalam pengusutan kasus, Kepolisian Daerah Jawa Tengah siap memberikan pengamanan. Tidak hanya pelaksanaan sidang, namun juga proses persidangan hingga proses eksekusi. Kemudian apabila di sana perlu adanya suatu pengamanan, tidak hanya proses persidangan, pelaksanaan sidang pun kita amankan, personilnya kita amankan, dirasa sesuai dengan Rakerda wilayah. Jadi kalau ada polisi hazard, perlu hadirnya polisi, tidak hanya personil kejaksaan, pelaksanaan sidang dan lain sebagainya, kita kawal. Usai mendengarkan sejumlah masukan terkait RUU Kejaksaan, Komisi 3 DPR RI akan membawa pembahasan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Anak papa, surprise. Makasih sayang. Seneng banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo sukseskan keragaman protein.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati memastikan stok minyak goreng di Pati aman dan tak ada kelangkaan. Namun begitu, minyak goreng tetap mengalami kenaikan harga di pasaran. Kepastian tidak ada kelangkaan mengenai stok minyak goreng di Kabupaten Pati dipastikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Pati, Hadi Santoso. Hadi mengungkapkan bahwa meski tidak terjadi kelangkaan di Kabupaten Pati seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, ia mengungkapkan harga minyak goreng di Kabupaten Pati tetap terus mengalami kenaikan harga. Mengenai kenaikan harga minyak goreng di pasaran yang terus meroket, Hadi mengungkapkan bahwa dirinya dan Disperindak Kabupaten Pati tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur. Ia menambahkan bahwa Disperindak hanya mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan melaporkan ke pihak-pihak terkait perihal kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Sebenarnya kalau ketersediaan minyak goreng di pasaran, berdasarkan catatan kami, stok dari beberapa pengusaha cukup mencukupi. Cuma emang harga ini beberapa minggu terakhir cenderung naik di angka 18.000 per liter rata-rata. Ya, memang tata niaga minyak ini karena diatur dari pusat, kami tidak bisa mengaturnya, kami tidak punya kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati. Kami hanya memantau dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait. Hadi Santoso menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng disebabkan beberapa faktor. Ia menyebutkan bahwa kenaikan harga minyak goreng di pasaran disebabkan karena naiknya harga CPO dunia. Selain itu, banyaknya permintaan dari masyarakat juga membuat kenaikan harga minyak goreng. Kalau yang informasi yang kami terima bahwa kenaikan harga ini yang pertama disebabkan oleh karena CPO dunia ini yang harganya naik. Kemudian juga permintaan yang naik juga di hari-hari terakhir ini, bulan-bulan terakhir ada kenaikan permintaan karena banyak orang punya kerja, ada kegiatan-kegiatan dan acara yang frekuensinya tinggi, kemudian ditambah lagi dengan menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Seperti diketahui, kenaikan minyak goreng di pasaran akan terus mengalami kenaikan. Hal demikian juga sudah diprediksi oleh Kementerian Perdagangan yang memprediksi kenaikan minyak goreng di pasaran hingga triwulan 1 2022. Sementara itu, saat meminta konfirmasi dari beberapa pedagang di Kabupaten Pati, kenaikan harga minyak goreng membuat penjualan minyak goreng mereka menurun drastis. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Bonggol jagung atau biasa dikenal dengan janggal merupakan salah satu bagian dari jagung yang terbuang dan tak ternilai. Namun di tangan Ranu, bonggol jagung disulap menjadi produk yang bernilai. Bonggol jagung merupakan bagian dari jagung yang biasanya terbuang atau tak ternilai. Namun di tangan Ranu Adi, warga desa Rejosari, Kabupaten Pati, bonggol jagung yang tak ternilai disulap menjadi suatu karya seni yang mempunyai nilai jual. Ranu Adi mengungkapkan ide dari pemanfaatan bonggol jagung ini menjadi suatu karya yang dapat memiliki nilai jual datang dari keprihatinannya melihat bonggol jagung yang melimpah dan terbuang di Kabupaten Pati. Seperti diketahui, Kabupaten Pati merupakan salah satu kota yang banyak masyarakatnya berprofesi sebagai petani jagung. Ranu Adi menyulap bonggol jagung menjadi karya yang bermacam-macam. Saat ini ia mengaku sudah menyulap bonggol jagung menjadi lebih dari 40 macam produk seperti halnya lampu tidur, cermin, tempat tisu, vas bunga, kaligrafi, bahkan jam tangan yang terbuat dari bonggol jagung. Di daerah kami, di daerah Kabupaten Pati, itu kan mayoritas petani jagung. Kemudian saya punya ide, kenapa janggal itu tidak kita manfaatkan gitu. Kemudian saya lihat, oh ternyata memang janggal itu teksturnya bagus. Pertama kali saya membuat cincin dulu itu ya, buat cincin dari bonggol jagung itu sendiri. Ternyata bagus, motifnya juga unik sekali. Bahkan teman-teman saya kasih tahu ini dari bonggol jagung, mereka tidak percaya karena dia motifnya menyerupai sisik kayak ular, kayak fosil, itu unik sekali. Kelebihan dari bonggol jagung dikatakan Ranu Adi, yaitu terletak pada motif yang unik. Selain itu, menurut Ranu, bonggol jagung memiliki ketahanan panas yang lebih baik dibandingkan kayu.
Harga produk bonggol jagung karya Rano Adi mempunyai harga yang bervariasi mulai dari Rp3.000 sampai dengan jutaan rupiah. Rano mengungkapkan hal ini tergantung pada tingkat kerumitan dari produk itu sendiri. Meski belum populer, bonggol jagung banyak diminati masyarakat, bukan hanya masyarakat Pati, melainkan sudah diminati masyarakat di luar Pati. Dari awal itu sudah banyak ya sebenarnya kalau kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di lingkungan kita, misalnya untuk pengampelasan, kita bisa gunakan mesin dap yang rusak kita buat amplas. Itu paling butuh dana sekitar ya 100.000 sampai 200.000 untuk pembuatan alat pengamplasan. Dan untuk memotong, ya, kalau untuk masyarakat biasa gitu pakai gergaji biasa sudah bisa. Tinggal pakai lem sudah jadi produk. Rano menambahkan bahwa ia mengajak masyarakat Kabupaten Pati untuk membuat usaha kreatif yang mempunyai nilai jual dan membuka tenaga kerja baru. Terlebih saat ini menurut Rano banyak masyarakat yang ter-PHK karena pandemi COVID-19. Rano juga berharap kepada pemerintah daerah untuk bisa membantu pengembangan ekonomi kreatif bonggol jagung yang ia rintis maupun usaha-usaha lain yang nantinya dapat mengangkat nama daerah Kabupaten Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Yang berita tadi sekaligus menutup Jateng hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dan jangan lupa vaksinasi. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Segera kita untuk beraktivitas. Langsung closing aja. Kalau gue periksa. Bumper. Langsung.